Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di kebetulan kami berada di posisi saat ini di Jalan Rumba Tengah, Kecamatan Rumba Tengah, Kabupaten Bombana. Jadi buah nangka, buah durian disimpan di kulkas menjadi idaman. Hari ini kita kedatangan tamu idaman yang bernama Pak Saipul, staf Polina Politeknik Kabupaten Bombana. Kebetulan Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan kami bersama dengan beliau, Pak Saipul, sebagai tenaga atau staf ahli di Polina, khususnya staf laboratorium. Ada kabar terkesan yang terangkat hari ini. Kebetulan saya yang terbitkan medianya, media Trobos Nusantara, terkait berita Polina yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Makanya kami hari ini kedatangan tamu sebagai staf laboratorium Pak Saipul. Bagaimana tanggapan Adinda ini terkait masalah Polina yang hari ini berkembang di masyarakat? Bahkan kami sebagai media, jurnalis, sempat mengangkat beritanya. Bagaimana tanggapan Adinda mengenai persoalan ini? Persoalan yang mana? Ini terkait Polina. Ada mengambang ini, yang muncul di permukaan. Bahkan ada mahasiswa saya temui, dia mengatakan, Kanda bagaimana nih nasib kita ke depan? Kanda bagaimana Polina ke depan? Setelah kita wawancara, saya mengadakan wawancara dengan seseorang mahasiswa, dia mengeluhkan bahwa memang nasib kita ke depan sebagai mahasiswa di Polina ini tidak ada harapan ke depan, karena ada katanya ada simpang siur berita, entah ini benar atau tidak. Makanya hari ini saya akan mengklarifikasi apa benar itu yang dikatakan mahasiswa atau tidak, Linda. Ya, kalau menurut saya itu aja, karena persoalan di Polina hari ini kita selalu terkendala di apa lagi namanya, di anggaran operasional, yang mana seharusnya yayasan punya tanggung jawab penuh akan berjalannya roda operasional dosen-dosen. Betul, benar. Tetapi ternyata karena yayasan kita adalah yayasan milik pribadi atau perorangan, sehingga tidak bisa Pemda memenuhi kebutuhan yang ada di politeknik tersebut. Tapi sepengetahuan saya, menurut saya ini pribadi, bahkan berdasarkan banyak masukan dari masyarakat, bahkan argumen masyarakat mengatakan bahwa Polina ini di bawah naungan Pemda. Nah, sementara Adinda tadi mengatakan bahwa Polina ini seakan-akan milik pribadi. Bagaimana klarifikasinya ini? Ya, jadi begini, selama 2020 tahun 2021 sampai tahun 2024, sebelum deklarasi mandiri di jam 12 malam itu, di tanggal 27 di bulan tahun ketiganya. Oke. Di situ saya sebelum itu saya merasa bahwa memang kita ini adalah milik Pemda, ada di bawah naungan Pemda. Yang dimana Pemda mempunyai kewajiban untuk menghidupkan kampus dan sebagainya, termasuk sarana dan prasarana. Ya, termasuk sarana dan prasarana, buat anggaran peralatan dan selamatan dan sebagainya. Nah, setelah deklarasi itu terjadi, di situ saya menelusuri bahwa ternyata Politeknik itu adalah yayasan yang dimiliki oleh orang perorangan. Orang perorangan. Iya. Sejak kapan itu, Dinda? Minta maaf, sejak kapan ini diadakan deklarasi sehingga Adinda sebagai staf lab di sana di Polina mengetahui bahwa ternyata ini milik pribadi? Kalau tidak salah di tanggal 27 bulan November 2011 itu diadakan deklarasi mandiri oleh di mana yang mengucapkan adalah direktur dan wakil direktur 2 dan ketua yayasan yang hadir pada saat itu. Nah, kami tidak ingin terlibat karena kami juga ragu akan masa depan jika kampus ini mandiri. Karena sejauh ini yang menghidupkan kampus, anggaran yang kita gunakan, bahkan fasilitas yang kita gunakan milik Pemda. Selama itu? Iya. Jadi itu yang menjadi keraguan kami, bahwa yayasan pribadi ini menjadi momok yang menakutkan bagi kami sebagai staf, baik dosen dan sebagainya.
ataukah dan mahasiswa terkait bantuan-bantuan dan fasilitas yang ada di Politeknik ini. Jadi terkait dengan mahasiswa, tanggapan ada berapa mahasiswa di sana di Polina Dinda saat ini? Kalau saya tidak salah, mohon maaf sebelumnya, itu kisaran 739 orang mahasiswa yang terdata. Yang terdata. Dengan tenaga pendidik seperti dosen misalnya, dosen Iya. tetap ada berapa orang? Dosen tetap kisaran 21. 21. Satu dosen dosen apalagi namanya? Ya, wawasan kebangsaan. Kebangsaan. Itu Iya sih ya. tetap. Selain itu dia 5 per prodi. Dari 4 prodi itu masing-masing memiliki 5 dosen. Yes. Kalau pengelola dengan staf itu kisaran 18. Dari jumlah sekitar 239. Yes, yes. You like speak English, Dinda? And you like speak English? I know, no. Oh, no speak English. Yes. Begini, Dinda. Ketika kita menyikapi tentang persoalan Polina ini, apa yang menjadi keluhan Dinda selama ini? Setelah mengetahui bahwa diadakan deklarasi, dan Dinda mengetahui bahwa ternyata Polina ini milik pribadi. Ya. Bagaimana tanggapan dan perasaan Dinda saat itu waktu mengetahui bahwa ternyata setelah dideklarasikan dan setelah menyikapi akte notaris yang ada, yang kita amati bahwa ternyata di sana tidak ada. Ini justru milik pribadi. Bagaimana tanggapan Dinda menyikapi Di masalah situ kita langsung kayak kehilangan segalanya lah, termasuk harapan. Jadi harapan kita terhadap semangat kita di Politeknik itu langsung hilang. Bagi kandang gugur ya di sana. Iya, karena seperti kita ketahui selama 3 tahun itu orang-orang yang tertera namanya di notaris dan sebagainya sebagai dewan pendiri itu atau pemilih yayasan sendiri, Termasuk hadir dan ya, sebagainya. tidak ada uluran tangannya untuk kehidupan kampus. Ya. Seperti apa misalnya, Dinda? Seperti gaji, kita ini selalu berharap gaji dari Pemda. Kadang kita tidak gajian sampai 3 bulan dan sebagainya. Nah, sehingga menjadi kerancuan bagi kita jika itu terjadi dan beasiswa ini berakhir di tahun 2025. Berarti sumber anggaran yang besar itu yang kita kelola sekarang di Politeknik itu tidak lagi berjalan sesudah apa yang diharapkan oleh mahasiswa dan para dosen. Ya, bisa jadi beasiswa untuk mahasiswa putus. Bisa jadi gedung yang ada di Politeknik itu difungsikan untuk dinas-dinas yang memang diperlukan. Karena ternyata ini yayasan pribadi. Yeah. Nah, sehingga kalau itu terjadi maka yakin dan pasti kampus kita akan tertutup. Dan ini menjadi harapan masyarakat, Ya, ini termasuk artinya vokasi yang unggul yang diharapkan oleh masyarakat hari ini. Jadi bagaimana apa harapan Dinda ini setelah menyikapi persoalan ini? Begitu terangkat ini Polina dan begitu banyak yang membaca dan begitu banyak yang menyikapi oleh masyarakat baik pun artinya mahasiswa di luar Bombana. Bagaimana apa harapan Dinda ini saat ini? Ya, dengan harapan bahwa Politeknik ini terus berjalan dan dosen-dosen tetap bertahan dengan anggaran operasionalnya mereka, kami dan sebagainya, bantuan gedung, sarana dan prasarana tetap berjalan. Kami berharap karena kami ragu terhadap yayasan pribadi itu atau pemilih yayasan, ya sampai saat ini kita tidak tahu bahwa ada uluran tangan dengan tidak. Nah, sehingga mereka legowo atau menjalin hubungan kerjasama kembali mereka di kampus ini menjadi yayasan Politeknik Bombana. Itu harapan saya. Kampus Politeknik menjadi yayasan milik kabupaten milik Pemda. Sehingga dari segi anggaran operasional peralatan dan fasilitas gedung dan sebagainya itu menjadi kewajiban bagi Pemda agar kampus ini menjadi besar. Itu harapan saya. Karena kalau kita melihat dari notaris dan sebagainya sebagai pemilik pribadi, kita
tahu bahwa apa yang menjadi dasar bagi mereka. Karena selama ini ketika kita kekurangan Pemda tidak mengalirkan beasiswa, beasiswa. artinya ada jeda pengaliran di situ. Kita juga tidak gajian. Bahkan sampai saat ini di bulan 1, bulan 12 kemarin ada keterlambatan gaji. Bulan ini juga keterlambatan gaji sampai tanggal sekian. Tapi apakah artinya realisasinya termasuk beasiswa kepada mahasiswa? Apakah terlihat dengan baik sampai hari ini, Dina? Itu yang jadi persoalan juga di kita. Karena sejauh ini kita tidak pernah tahu bahwa kemana anggaran itu. Nah, di situ juga saya sebenarnya menaruh rasa kasihan terhadap mahasiswa. Iya. Karena mahasiswa membayar BPP sebagai uang pembangunan masuk kampus itu termasuk sumbangsi mereka. Bagi mahasiswa, orang tua yang jeripayanya dia ulurkan untuk anaknya, tapi tidak tersalurkan. Maksudnya, ketika mereka membayar 1 juta untuk pembangunan, itu tidak ada yang terlihat. Saya sebagai orang di dalam birokrasi kampus merasa kasihan juga, dan mereka yang menjadi pertanyaan di sini mahasiswa tidak mempertanyakan itu. Iya. Ya. Nah, kemudian pembayaran per akademik sebesar 300 per semester itu seharusnya menjadi anggaran yang dikelola oleh dosen untuk memenuhi kebutuhan praktikum mereka. Itu juga menjadi pertanyaan karena tidak ada transparansi, maksudnya begitu, ya, Dinda? transparansi kemana anggaran dan sebagainya itu tidak kita ketahui. Jadi yang kita tahu di dalam itu, kalau tidak gajian, kemudian pihak birokrasi bilang karena tidak ada anggaran, bisa saja yang menjadi makanan kami. Jadi begini, ketika kemudian masalah ini ada karikulur antara milik pribadi dan dibawa dengan Pemda, dan ketika kemudian terjadi misalnya menjadi milik pribadi, apakah Dinda masih bertahan di Polina untuk menjadi staf lab atau bagaimana? Ini cuma misalnya mengantisipasi konsekuensi yang terjadi di akhir nanti, Dinda. Kalau dari segi kepemilikan pribadi tetap bertahan, saya kurang yakin. Oh iya, Saya kurang yakin bisa bertahan, dan dosen-dosen saya pikir mulai mencari alternatif lain. Iya. Karena semua aset yang ada di Polina itu kita tidak punya. Jadi gedung yang kita gunakan itu adalah gedung aset Pemda. Oh, berarti gedung yang digunakan hari ini masih aset Pemda? Iya. Di zamannya siapa itu, Dinda? Di zamannya Haji Nafsi. Jadi peminjaman gedung itu di tahun 2022 Desember, ex rumah sakit yang kita gunakan sebagai kampus itu Polina. Kurang lebih peminjamannya selama 20 tahun. 20 tahun. Dengan asumsi bahwa selama itu kita punya gedung di lokasi yang ada di Lantai Wasana yang seluas 10 hektar. Yang sudah diwacanakan, memang artinya lokasi yang diwacanakan oleh Polina ini memang sudah menjadi wacana di sana. Iya, wacana. Ke depannya. Tapi Tapi sementara hari ini kan lain yang terjadi yang kita harapkan, Dinda. Karena betul karena gedung yang ada di sana tidak bisa memenuhi atau tidak kapasitasnya tidak mencukupi untuk proses perkuliahan. Iya. Kita hanya punya beberapa gedung. Yang kedua, gedung yang ada di sana juga ada beberapa gedung yang bukan milik Polina. Iya. Dia masih milik Pemda. Sehingga kita ragu akan penggunaannya dan kita ragu akan masa depannya. Ketika ada bersih tegangnya antara Pemda dengan pihak yayasan. Pihak yayasan. Tapi yang ingin mandirikan pihak yayasan itu. Pihak yayasan semisal bertahan di konsepnya tentang yayasan pribadi, dan Pemda ada ketersinggungan di situ, dan dia mengatakan, oke kalau begitu kita tinjau ulang peminjaman gedung. Selama jangka 20 tahun ya, Dinda, ya. Iya. Jadi hal ini sebenarnya menjadi pertanyaan, juga menjadi soal sebenarnya yang harus dipikirkan, termasuk artinya masyarakat Bombana yang memberikan fasilitas kepada anaknya untuk kuliah di Polina. Sampai hari ini tentu dia kecewa ketika kemudian dia mengetahui hal ini. Ya betul, itu di situ yang menjadi pokok permasalahannya. Saya sendiri dari Pulau Selatan, Kak.
saya membawa sekitar 30 mahasiswa dari sana. Dan jadi soal ketika mereka tidak bisa melanjutkan kuliah. Ini yang menjadi kendala. Ya, itu yang menjadi kendala. Apalah yang mereka katakan tentang saya. Tapi begini, ini kan ada sementara angin segar ingin bertiup, ada angin segar. Dengan adanya angin segar tentang definitif ke depan, dilantiknya Haji Burhanuddin sebagai pemimpin yang dianggap visioner, penuh dedikasi, Iya, iya. setidaknya akan memotivasi artinya para mahasiswa, dan apakah dia mau mengambil sekaligus menjadi naungan Pemda atau bagaimana. Jadi kita cuma berharap. Jadi apakah Adinda berharap bahwa ketika kemudian ini persoalan dengan bersamaan dilantiknya PJ Isnyur Burhanuddin MSI, apakah harapan Dinda? Apakah memang artinya menyerahkan kepada Pemda yang dilantik definitif Pak nanti ke depan atau bagaimana? Kalau saya seperti itu, Kak. Saya berharap bahwa kepada Bupati definitif dapat mengambil alih atau menjalin kerjasama untuk membesarkan Polina, bahkan untuk menegerikan, membantu menegerikan. Karena kita tahu bahwa setiap orang kan pasti punya perilaku baik, dan saya harap Pak Bur ini juga punya akan hal itu, niat baiknya. Ya, hanya yang menjadi soal kembali lagi bahwa ini adalah milik pribadi, dan ketika itu bersih-tegar, pemerintah tidak bisa membantu terus-menerus karena mereka ada aturan. Ada aturan, ya ada keterbatasan. Ya, 2 tahun kayaknya dia. Ya, ada jeda. Ada jeda lah 2 tahun. Pemberian hibah dan sebagainya. Dan jika itu terjadi, otomatis saya ragu di situ. Jadi seolah-olah jika itu terjadi, maka selama 2 tahun itu, di mana kampus bisa berjalan jika dosennya tidak digaji dan akan pergi. Saya di situ keraguan saya. Karena saya saja selama ini bertahan selama 3 bulan tidak gajian dan sebagainya, kadang 2 bulan dan sebagainya. Yang membuat kita bertahan karena kita berpikir bahwa kita mendidik adik tak sendiri, anak tak sendirian dari kuliah dan sebagainya. Dan kemudian kita tidak mau bahwa kampus ini kemudian tertutup dan sebagainya. Maka kita selalu memotivasi kepada sudut lain bahwa bersabar. Tapi itu kita bisa yakinkan mereka karena kita bicara tentang keterkaitan antara Pemda dengan Polina. Tapi yang jadi soal sekarang adalah adanya deklarasi mandiri itu menjadi momok bagi mereka karena mereka mulai paham bahwa ternyata kampus ini adalah yayasan pribadi dan tidak ada keterkaitan atau tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengulurkan tangan sepenuhnya kepada Polina. Iya. Sehingga itu menjadi keraguan, bahkan ada beberapa dosen yang dari Jogja, Aceh dia pulang, dan beberapa teman dosen lain pernah bilang kita tidak bisa berharap di kampus sekarang. Nah itu yang menjadi cambuk bagi saya sebagai putra daerah. Siap. Jadi begini, Dinda minta maaf, ngomong-ngomong ini, ini masalah pribadi. Biarlah terlanjur kita. Ngomong-ngomong ini, Dinda, ada berapa gaji kita terima per bulan di Polina? Minta maaf. Ini menyangkut masalah pribadi, jadi nggak apa-apa angkat, Dinda. Ada berapa gaji kita terima per bulan, Dinda? Kalau dari tahun 2021 sampai tahun 2023, bahkan ada 2024 itu kita terima gaji. Kalau saya, itu 1.150.000 per bulan. Nah sementara, tapi itu kita terima karena bahasa dari pemangku jabatan bahwa anggarannya tidak cukup. Tapi yang menjadi masalah di sini, kita ini berkepala, Pak. Jadi tidak sekedar memiliki hati. Jadi maksudnya tidak ada tunjangan-tunjangan yang lainnya, misalnya ada TPP, aman pokok penghasilan misalnya. Apakah di Polina juga seperti kita misalnya sebagai staf lab di sana? Apakah tidak ada tunjangan-tunjangan yang lain, hanya mengharapkan gaji yang 1 juta lebih itu? Ada. Saya tunjangan kalau tidak salah di SK itu 300 dari tunjangan jabatan. Tapi saya tidak persoalkan itu karena gaji di SK itu kan 2,3 plus jabatan 300 2,6. Siap. Tetapi sejauh ini memang tidak pernah ada gaji tunjangan yang dicairkan. Yang ada itu hanya pembayaran gaji pokok termasuk dosen. Jadi dosen itu mereka punya SK tetapi tunjangannya tidak dibayarkan. Siap. Jadi ini memang kalau kita melihat daripada tunjangan ataupun gaji yang kita terima, Dinda. Sebenarnya kalau kita berpikir
terkait harga-harga barang saat ini. Iya. Dan begitu kita punya keluarga juga, sudah ada keluarga, kayaknya tidak cukup. Tapi apa yang memotivasi kita nih untuk tetap bertahan menjadi Saya eh, saat di sana? saya berpikir bahwa kampus ini harus menjadi kampus besar Siap. dan warga yang ada di Bombana ini harus berpendidikan. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak sekolah itu kurang, tetapi kita memenuhi bahwa kita tahu standar penerimaan pekerjaan Ya, itu harus memiliki jasa. ijazah. Nah, saya anggap ijazah ini Sebagai formalitas. ya prioritasnya untuk masuk di perusahaan. Bukan juga sebagai penyelamat. Karena kan penyelamat itu hanya Tuhan. Berarti Dinda tidak pernah melihat bahwa gaji saya ini, saya akan lari nih, tapi tetap bertahan disebabkan mungkin Adinda selalu termotivasi dan mempunyai harapan ke depan tentang masa depan Polina, sehingga kita bisa bertahan di Polina sampai Iya. hari ini. Eh, saya bertahan bukan karena proses hidup atau uang yang seperti itu. Karena uang itu Pak, saya merokok 2 bungkus per hari. Ya, siap. Udah menghilangkan uang sekitar 50.000 per hari. Nah kalau kita telusuri dia itu 1,5 per bulan. Per bulannya tidak cukup, Dinda. Nggak cukup. Makanya apa yang membuat Tetapi, Dinda bertahan? Yang membuat kita bertahan adalah semata-mata karena itu tadi ingin mencerdaskan kedua bangsa. Kehidupan bangsa. Dan Artinya merasa terpanggil lah. ya tidak ada itu tidak akan terpenuhi jika tidak ada orang yang memulai. Siap. Maka kita mencoba mengabdi di waktu itu. Iya, siap. Oh, Seperti itu. Kenapa kita bertahan sampai sekarang? Yang kemudian kita tidak mau bekerja karena untuk memperkaya seseorang. memperkaya seseorang. Maksudnya ternyata saya bekerja mati-matian di bawah. Ternyata saya tidak mau keuntungan yang ada hanya dikelola oleh seseorang. Misal yayasan pribadi dan sebagainya. Iya, Ya. betul. Siap. Seandainya dia untuk Pemda, kita bekerja untuk Pemda itu kan kembali ke negara juga. Ya, betul. Ya, jadi amanah Pancasila itu kita Laksanakan. Tapi kalau untuk pribadi kan kita diperalat Semuanya. Makanya itu yang menjadi keluhan besar di kita. Yang menjadi keraguan akan masa depan Polina dan kita sendiri. Jadi harapan Dinda kepada Bupati Definitif yang dilantik nanti ini, apakah harapannya untuk Bupati Definitif? Saya berharap Bupati yang definitif yang akan dilantik ini, setelah dia menjabat, dia kembali merevisi kebijakan tentang Polina ke depan, membantu bagaimana supaya Polina di bawah naungan Pemda yang menjadi ada ikatan atau ada kewajiban Pemda untuk memberikan bantuan operasional, bahkan gedung dan peralatan dan sebagainya, hingga menegrikan Polina ke depan. Itu harapan besar saya. Harapan besar kita, Dinda. Oh, begitu. Karena pada dasarnya kalau kita mau berpikir hari ini, Dinda, kalau kita melihat antara negeri Ya. dan swasta dalam hal lembaga pendidikan, saya melihat di Makassar hari ini rata-rata bahkan mayoritas mahasiswanya itu luar biasa Ya. dibanding dengan negeri. Iya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa artinya lembaga itu secara swasta, otomatis tupoksinya para pengajar di situ memang dia posisikan dirinya untuk mengabdi secara maksimal di sana. Bukan seperti hari ini yang banyak terjadi, minta maaf, yang kemarin lah misalnya banyak tenaga negeri, misalnya sekolah negeri begitu datang cuma yang maunya karena tetap tunjangan gaji pokok tetap dia terima, makanya artinya tergantunglah dia mau mengajar atau tidak secara maksimal atau tidak. Beda dengan ini yayasan ini, beda dengan artinya pendidikan swasta. Saya pikir kualitasnya saya lihat hari ini luar biasa ini. Makanya mungkin itu harapan Dinda sehingga bertahan sampai hari ini di misalnya mengajar. Ya, jadi terkait dengan ini Dinda, apa juga harapannya? Tentu kita mempunyai 2 harapan. Yang kedua, harapan kita ke Pemda sudah kita realisasikan, kita sudah bahasakan. Sekarang juga kita menunggu juga mengharapkan juga kepada Wadir misalnya, kepada tim yang ingin memandirikan ini misalnya Polina. Apa juga harapan Dinda kepada mereka? Tentu juga dia punya niat suci, Dinda. Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Tentu kita melihat 2 sisi, karena otomatis secara pribadi. Ketika kemudian dia mandirikan ini, terlepas dari Pemda, tentu juga dia punya nawaitu yang baik, nawaitu yang suci. Dan keduanya juga, kita juga mempunyai harapan nawaitu yang suci. Jadi apa juga nawaitunya kita, dan apa juga harapannya kita kepada
teman-teman termasuk hadir dan sebagainya yang terlibat yang ingin melepaskan diri dari naungan Pemda atau ingin memandirikan ini Polina. Apa juga harapannya kita kepada beliau-beliau ini, Dinda? Jadi saya sebenarnya ragu kan, Dok. Wah, ada keraguan ya? Ya, karena kalau saya berharap seperti ini saja. Mereka mau berpikir tentang masa depan, mengikhlaskan segalanya untuk Polina. Ayolah mereka atau para wadir, direktur dan sebagainya. Ya pesan-pesannya nih lah. Wadir 1 dan wadir 2 kembali cerahkan ke yayasan. Bagaimana supaya Pemda mengambil alih yayasan kembali. Hanya itu saja bagi saya, karena kalau kita saya dipaksa untuk percaya bahwa yayasan pribadi mampu menjamin keberlangsungan Polina. Tetapi pada prinsipnya kita tidak punya aset milik pribadi kita. Kita tidak punya aset milik Pemda. Milik pribadi, Polina. milik Polina ya. Ya. Kalau dikelola secara Ya, kalau memang yayasan bersikukuh dengan pendiriannya, lewat para wadir ini dan direktur ini, wadir 1, wadir 2, direktur dan sebagainya, tolong perlihatkan kami bahwa ada hal yang bisa kami lakukan untuk menjamin keberlangsungan Polina. Seperti itu. Karena kami lihat bahwa ada badai besar yang kemudian semata-mata disembunyikan oleh keangkuhan. Jadi maksud saya, buatlah kami yakin. Ya. Buatlah kami yakin bahwa dengan mandiri pun Polina akan bisa kami dirikan. Siap. Sehingga kami masih bisa bertahan ketika dia mandiri. Jadi penderitaan itu, kalau kita berbicara dari segi pengabdiannya, pasti ada duka dan suka dan dukanya ya. Sudah. Tapi saya merasa setelah deklarasian mandiri itu tanpa ada hal yang menjanjikan ke depan karena dia mandiri, di dalam ini seolah-olah ada pertikaian batin dan pikiran. Siap. Sehingga buatlah mereka yakin, dosen-dosen yakin bahwa dengan saya mendirikan kampus, kita bertahan dengan kemandirian, saya punya aset untuk menjamin. Dan saya juga punya program ke depan. Ya, saya juga punya program. Tolonglah disampaikan seperti itu sehingga mereka yakin dan tidak pergi. Siap. Saya berharap seperti itu karena kampus tidak akan berjalan tanpa ada dosen. Siap, benar. Yang kedua yang jadi soal bahwa dosen itu harus S2 standarnya, tidak bisa S1. Nah, ada keterbatasan di Bumbana. Dosen-dosen S2 itu sangat jarang. Iya, siap. Jadi dosennya mungkin pendidikan yang strata S2 banyak. Strata B2 misalnya, Pak. Ya. Tapi persoalannya adalah kesamaan antara TRKBG, semisal kimia industri, banyak lulusan manajemen dan sebagainya, yang tidak sesuai dengan kebutuhan program studi, sehingga tidak bisa dipakai. Betul. Yang kita hadirkan adalah dosen-dosen dari luar, dari Aceh dan sebagainya, dari Bali, Makassar. Nah, dosen-dosen dari situ saja yang kita harapkan. Nah, kalau mereka tidak merasa tidak dijanjikan, tidak menjanjikan keberlangsungan mereka, jelas mereka pergi. Karena mereka itu datang bukan hanya sekedar untuk mengabdi, tapi untuk mencari keberlangsungan hidupnya. Berarti tidak bisa dipungkiri ini, Dinda. Jadi faktor finansial juga termasuk, artinya faktor finansial ini termasuk artinya salah satu alat sebenarnya untuk mencerdaskan. Jadi rujukannya memang kita lihat dari finansial. Seperti misalnya tenaga pendidik, misalnya kita datangkan dari Aceh, tentu butuhkan finansial, butuhkan dana untuk ke sini. Siap. Karena pada prinsipnya kan sholat saja bagi saya dalam keadaan perut lapar itu tidak bisa. Siap. Betul sekali. Jadi secerdas apapun orang, kalau sudah perut yang berbicara tidak akan ada. Betul sekali, Dinda. Terima kasih banyak, Dinda. Mungkin seperti itu. Jadi terima kasih banyak, Dinda, atas perbincangan kita hari ini. Dan untuk teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan apa yang menjadi unek-unek Bapak Saiful sebagai staf di Laboratorium Polina. Saya berharap teman-teman ke depan bisa menyikapi masalah ini. Tentu ada pro dan kontra tentang pembicaraan kami hari ini. Jadi saya berharap semoga keputusan semuanya tinggal kita mengapresiasi, dan apresiasi positif atau negatif semuanya tergantung kepada pemirsa.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.